Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan berkarya di atas kita. Tuhan hadir, Tuhan melawan, Tuhan melakukan karyanya yang luar biasa. Mari kita memberi hati untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, kami merindukan suara-Mu yang lembut, kami merindukan jamahan-Mu yang kuat, kami merindukan suara-Mu yang membangun hidup kami. Biarlah firman-Mu memberkati, menguatkan, dan menghidupkan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Allah yang peduli. Nats yang saya ambil di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-6. Firman itu berbunyi demikian: pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sekali lagi kekasih Tuhan, saya mengangkat khotbah hari ini dengan satu judul, Allah yang peduli. Saudara, keputusan-keputusan yang kita buat dapat membawa kita keluar dari kehendak Allah, tetapi tidak pernah membuat keluar dari jangkauannya. Allah kita adalah Bapa yang peduli. Ia tidak pernah membiarkan kita terus-menerus jatuh tergeletak, hidup di dalam kondisi yang terpuruk. Saudara, ketika kita seolah-olah berada di ujung tanduk, Allah ada di sana untuk siap mengambil alih dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Saudara, kita memiliki Bapa yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang tahu persis pergumulan kita, Allah yang mengerti air mata kita. Kekasih Tuhan, saya mengajak untuk melihat sebuah peristiwa yang begitu memilukan, yaitu keluarga Elimelek. Kehidupan ini tidak terlepas dari masa Israel pada waktu masa-masa kelam.
Di dalam kitab Hakim-Hakim ada kalimat terakhir di sana dituliskan bahwa setiap orang Israel berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri-sendiri. Dalam keadaan seperti itu, saudara sekalian, ada satu proses pengulangan yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim yang menjadi ciri utama pada masa-masa kelam itu. Orang-orang Israel berbuat jahat di mata Allah. Hatinya mulai memberontak dan berpaling dari Allah. Allah menghukum mereka dengan mengutus atau memerintahkan bangsa-bangsa di sekitar Israel untuk menghukum mereka. Lalu pada waktu mereka dalam kondisi tertekan, orang Israel menangis. Mereka bertobat dan mengakui dosa-dosa dan pelanggaran. Dan atas kasih setia Tuhan, Allah mengutus para hakim untuk membebaskan mereka. Situasi begitu membaik. Mereka mengalami masa-masa keemasan di dalam kitab Hakim-Hakim. Dan pada waktu hakim-hakim meninggal, kembali bangsa itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kekasih Tuhan, di dalam peristiwa itulah terjadi masa kelaparan di Israel. Seorang penulis buku mengatakan bahwa ada kemungkinan besar pada waktu zaman Hakim Gideon, di mana peristiwa di mana orang Midian merampas hasil kekayaan, sehingga orang Israel mengalami kelaparan hebat. Dan kita melihat keluarga Elimelek ini dalam keadaannya yang buruk. Mereka hijrah ke Moab untuk mengadu nasib di sana. Namun keadaan mereka semakin hari semakin memburuk. Dan di dalam situasi yang semakin hari semakin memburuk itulah, dikatakan Naomi mendengar bahwa Allah telah memulihkan kembali. Allah menyediakan makanan. Allah memelihara orang Yehuda. Dan mereka memutuskan untuk kembali pulang dari Moab dan ingin membangun hidup yang baru di Israel. Kekasih Tuhan, Allah itu Allah yang peduli. Amin. Kepedulian Allah kepada kita tidak pernah berubah dan tidak terbatas sifatnya. Sekali lagi saya menyampaikan kabar baik buat kekasih Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Amin. Dan Allah yang peduli, kepedulian Allah itu kepada kita tidak terbatas dan tidak berubah sifatnya. Saudara, mari kita melihat pelan-pelan bagaimana kepedulian Allah itu ditunjukkan kepada kita. Bagaimana kepedulian Allah itu dinyatakan kepada saudara dan saya. Mari saya ajak melihat di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang kedua hingga yang ke-6. Kepedulian Allah sanggup mengubah nasib hidup kita. Yang pertama, saudara sekalian, perhatikan baik-baik dan tanamkan di dalam hati Bapak Ibu. Bangunlah keyakinan ini yang kuat bahwa kepedulian Allah sanggup mengubah nasib hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat situasi yang buruk, kecenderungan kita membentuk tiga hal yang wajar
Yang pertama, seringkali di dalam situasi yang buruk kita meresponi dengan cara yang negatif daripada yang positif. Yang kedua, seringkali saudara sekalian kita berpikir secara horizontal dan tidak pernah berpikir secara vertikal. Kita hanya melihat sekeliling peristiwa demi peristiwa yang terjadi dan kita gagal untuk melihat Allah yang ada di atas hidup kita. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, di mana Bethlehem yang disebut sebagai rumah roti. Alkitab mencatat Bethlehem sebagai rumah roti, tidak ada roti sebagai persediaan hidup mereka. Situasinya tidak memungkinkan untuk bertahan hidup. Dan keluarga ini saudara sekalian membuat keputusan untuk hijrah ke Moab. Saya menemukan bagaimana mereka tidak pernah berpikir panjang. Bahkan mereka meminta petunjuk Tuhan. Kita tahu saudara sekalian, orang Moab dan orang Amon, dua suku yang dilahirkan dari keturunan Lot ini, berulang-ulang kali merintangi perjalanan Israel. Tetapi apa daya, di dalam situasi yang buruk itulah Elimelek justru mengambil keputusan pergi ke Moab. Saudara, dan di tempat itulah keadaannya tidak semakin membaik. Bahkan dikisahkan Elimelek meninggal di sana. Demikian juga kedua anaknya, yaitu Kilion dan Mahlon. Saudara, Allah itu Allah yang peduli. Pada saat-saat kita mengalami situasi-situasi yang buruk, Allah itu peduli. Dalam situasi-situasi yang tidak ada jalan keluar, tidak ada arah, kita mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang ceroboh, yang gegabah, dan itu justru akan menentukan nasib masa depan kita. Dalam situasi yang terburuk, Allah mengubah hidup kita. Situasi yang buruk itu juga diperkuat dengan keadaan dia kehilangan kekuatan. Naomi bukan hanya kehilangan suami dan kedua anaknya. Naomi kehilangan tulang punggung sebagai penyangga kehidupannya. Pupus harapannya ketika ada di Moab. Tidak ada sesuatu yang lebih baik yang diharapkan di sana. Tapi saudara sekalian, lihatlah ayat yang ke-6. Dia mendengar bahwa Allah Israel, Allah sedang memulihkan. Allah itu sedang mempedulikan penderitaan umatnya. Dan Naomi mengambil keputusan untuk kembali. Saudara, Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita adalah Allah yang mengerti. Allah kita adalah Allah yang tahu tangisan dan air mata kita. Dan Allah yang pernah melakukan keajaiban, kepedulian di atas Naomi. Allah yang sama, Allah yang sedang bekerja dan berbuat hal yang baik di atas kehidupan kita. Amin. Camkanlah baik-baik, Allah ada di tengah-tengah kita. Allah ada di atas kita. Allah ada di atas gereja kita. Allah ada di atas bangsa kita. Dan Allah akan memulihkan keadaan nasib ini untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita. Perhatikan baik-baik. Sifat kasih Allah itu tidak berubah. Dan sifat perhatiannya tidak pernah terbatas.
Tuhan memberkati kita. Yang kedua, kepedulian Allah sanggup memberikan titik balik hidup kita. Yang kedua, kepedulian Allah sanggup memberikan titik balik hidup kita. Di dalam ayat 22, perhatikan baik-baik kekasih Tuhan. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Apa itu titik balik, saudara? Titik balik tempat di mana kita memulai hal yang baru di dalam hidup ini. Titik balik di mana seseorang sadar bahwa masa lalu yang kelam, yang tidak menguntungkan, yang membuat hidupnya semakin terpuruk. Lalu di tengah kesadaran itulah dia bukan hanya berhenti pada saat dimana dia terkungkung menangisi nasib, lalu dia mulai melihat ke atas. Secara vertikal dia melihat kepedulian Allah, dan di sanalah Naomi kembali, saudara. Titik balik tempat di mana kita memulai hal yang baru di dalam hidup kita. Sangkalah baik-baik, ada sesuatu yang baru yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, Allah seringkali hadir di dalam kesenyapan demi kesenyapan hidup ini. Sepertinya hal-hal yang sederhana yang terjadi. Bagaimana mereka mulai pulang kembali dari Moab ke Betlehem. Dan masyarakat sekitarnya begitu gempar melihat Naomi pulang. Saya bisa membayangkan setelah sekian puluh tahun dia ada di negeri orang. Wajahnya sudah digerogoti oleh masa tuanya. Kemiskinan mewarnai hidupnya, itulah sebabnya ketika para tetangga mengatakan, "Naomi kah kamu?" Dia mengatakan, "Jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara." Naomi artinya menyenangkan, sedangkan Mara artinya pahit. Hidupku telah mengalami kepahitan, hidupku telah mengalami kehancuran, dan aku akan kembali lagi untuk mengalami masa-masa yang luar biasa dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan titik balik. Titik balik di mana tempat kita akan melihat hal-hal yang tak terduga, yang melampaui kapasitas kita. Tadi saya singgung bagaimana Allah bekerja di dalam kesenyapan. Dikatakan ini musim menuai jelai tiba. Dan seperti biasanya, para masyarakat petani mulai bekerja. Tapi Bapak Ibu, di tengah-tengah aktivitas yang biasa sehari-hari mereka lakukan, Allah ada di atas mereka untuk melakukan titik balik. Amin. Ada sebuah patung yang diberi nama Pieta. Patung ini merupakan mahakarya dari seorang pemahat yang bernama Michelangelo. Sebuah mahakarya yang luar biasa. Patung yang menggambarkan Yesus dipeluk oleh Maria setelah dia disalibkan. Satu kali patung itu dalam keadaan retak, disebabkan oleh karena ulah tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara, patung itu hancur. Sekian lama bagaimana para arsitek berusaha untuk memulihkan mahakarya yang luar biasa itu. Dan oleh karena kepiawaian seorang arsitek, maka patung itu
bisa pulih kembali. Kita adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Kita adalah masterpiece Allah. Barangkali hidup kita sedang retak, barangkali hidup kita sedang berantakan, barangkali hidup kita sedang tidak berdaya, ekonomi kita terjun bebas, keuangan kita dalam kondisi porak-poranda, rumah tangga hancur lebur, harapan masa depan sudah tidak ada lagi. Perhatikanlah baik-baik, Allah bukan hanya Allah yang peduli memulihkan nasib kita, tapi Allah juga melakukan titik balik di dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya, kepedulian Allah sanggup memberikan masa depan hidup kita. Sangkalah baik-baik saudara sekalian, bagaimana Allah yang peduli itu bukan hanya memulihkan, bukan hanya memberikan titik balik, tetapi juga memberikan masa depan. Amin. Apa yang dikerjakan Allah di atas hidup umatnya? Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Rut pasal yang keempat, mari kita baca kembali. Saya sangat diberkati di dalam pasal 4 ayat yang ke-14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Garis bawahi, seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Saudara, singkat cerita bagaimana Naomi pulang kembali dengan Rut ke kampung halaman. Ada seorang yang bernama Boas, sebagai kerabat dekat, menebus tanah milik Naomi, sekaligus juga akan mengawini Rut, seorang wanita Moab. Saudara, saat setelah Boas sebagai sang penebus itu melakukan proses penebusan dan mengawini Rut, maka diceritakan lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Obed inilah ayah dari Isai, dan Isai inilah ayah dari Daud. Saudara, sekali lagi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berantakan. Allah akan memberikan masa depan hidup yang baru buat saya dan saudara. Allah telah merancangkan karyanya yang besar di dalam hidup kita. Sekali lagi Tuhan sedang bekerja di dalam kesenyapan yang tidak pernah kita pahami. Seolah-olah hal yang rutinitas, mereka mengambil jelai-jelai, mereka mempertahankan hidup. Tetapi Allah ada di atas sana. Dia sedang merancang karyanya yang besar. Dia sedang menulis sebuah naskah hidup Naomi, hidup Rut. Dan satu kali kelak mereka akan menjadi nenek moyang Mesias. Saudara, peganglah baik-baik. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Seorang penebus mengubah hidup Naomi, mengubah hidup Rut. Yesus adalah penebus kita, amin. Yesus bukan hanya membeli kita, bukan hanya membayar kita, tetapi juga akan memberikan, menulis naskah masa depan kita. Sangkalah baik-baik, Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, yang mati di atas kayu salib berkorban untuk kita,
tetapi juga menempatkan kita menjadi umat kepunyaan yang dikasihinya. Allah mempersiapkan sejarah melalui hidup kita. Saudara bukan orang gagal. Saudara bukan orang yang ditelantarkan. Kekasih Tuhan, mungkin situasi-situasi yang tidak menguntungkan kita menjadi bingung, patah arang dan patah semangat. Kita berpikir tidak ada jalan keluar. Barangkali secara khusus kita menghadapi corona yang sudah beberapa bulan berjalan. Orang-orang berpikir dengan berspekulasi, kapan berakhirnya corona? Perhatikanlah baik-baik. Kalau Allah pernah melakukan mukjizat yang luar biasa sekalipun tidak spektakuler di dalam kehidupan Naomi, Allah yang sama, Allah yang melakukan perbuatannya di atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangun berdiri dengan semangat yang baru. Mari kita bangun berdiri dengan semangat di dalam Tuhan. Saya bersama-sama dengan saudara mengalami pengalaman-pengalaman yang sama di dalam situasi-situasi sekarang ini. Tapi saya memberikan kabar baik agar kita bisa tegak teguh berdiri dan kita melihat kepedulian Allah itu ada di atas kita, ada di atas gereja kita, ada di atas bangsa kita, dan Tuhan peduli dengan kita semua. Hina patakaya syitya. Saudara, Allah sedang berkarya di atas rumah tangga. Allah sedang bekerja di atas usahamu. Allah sedang bekerja di atas ekonomimu. Allah sedang bekerja di atas pelayananmu. Allah kita adalah Allah yang peduli. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan ilahi. Terima kasih untuk lawatan. Terima kasih untuk janji-janji firman. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Sekali lagi peganglah firman ini sebagai penutup. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Allah memberikan masa depan buat kita semua.